Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Di video kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang ekuitas. Nah, kita akan membahas tentang saham istimewa atau preference share. Nah, dari preference share ini dia mempunyai keistimewaan. Yang pertama yaitu ketika pengalokasian pembagian dividen, dia mendapat pemegang saham preferen itu mendapatkan lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Yang kedua yaitu dividen yang dibagikan itu dalam jumlah yang tetap dan memiliki sifat kumulatif. Yang keempat yaitu pemegang saham preferen ini mendapatkan alokasi lebih dahulu daripada pemegang saham biasa dari pembagian distribusi dari hasil penjualan aset ketika perusahaan dilikuidasi. Nah, yang kelima yaitu saham preferen ini jika dia bisa dikategorikan convertible preferen, yaitu saham istimewa yang bisa diubah ke dalam saham biasa. Nah, selanjutnya keistimewaannya yaitu saham preferen ini bisa dilunasi karena saham istimewa ini mirip atau perpaduan antara obligasi dan saham. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen itu adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, mengapa perusahaan itu membayarkan dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan? Yang pertama karena dia untuk memelihara perjanjian dengan kreditur. Yang kedua untuk memenuhi persyaratan perusahaan. Yang ketiga untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi perusahaan. Yang keempat yaitu untuk memperlancar pembayaran dividen. Dan yang kelima yaitu untuk mencegah kemungkinan kerugian yang terjadi di dalam perusahaan. Ada pertimbangan ketika perusahaan akan mengeluarkan dividen. Yang pertama yaitu jika pembayaran dividen tunai, maka perlu mempertimbangkan ketersediaan kas yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar dividen dengan dividen saham. Yang kedua yaitu memperhatikan kondisi keuangan perusahaan supaya perusahaan itu bisa membayarkan dividen setiap tahunnya. Tapi jika kondisi perusahaan itu tidak stabil, maka bisa jadi dalam RUPS disepakati bahwa tidak dibayarkannya dividen karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil. Ada jenis-jenis dividen. Yang pertama yaitu dividen tunai. Dividen tunai ini yaitu perusahaan membagikan dividen dalam bentuk uang kas. Nah, ketika perusahaan membayarkan dividen secara tunai atau secara kas, maka perusahaan harus memiliki return earning. Yang kedua yaitu ada property dividen, yang artinya perusahaan membagikan dividen ini dalam bentuk properti atau saham, investasi atau wesel. Nah, yang ketiga yaitu likuidasi dividen. Likuidasi dividen ini ketika perusahaan sudah tidak ada return earning, maka dia digantikan membayarnya digantikan dari ekuitas seperti share premium. Yang keempat yaitu share dividen. Nah, share dividen ini perusahaan membagikan dividen itu dalam bentuk saham. Nah, semua dividen kecuali share dividen itu akan menjadikan total ekuitas perusahaan menurun. Mengapa? Karena pada waktu pengumuman perusahaan itu akan menerbitkan return earning. Nah, kalau perusahaan menerbitkan return earning berarti itu kan berkurang. Return earning itu berkurang karena dia return earning itu bagian dari ekuitas. Nah, jika dia menggunakan share dividen, maka total ekuitasnya akan tetap. Dividen preferen atau dividen istimewa. Nah, dividen preferen ini dia mempunyai sifat kumulatif, ya, artinya
dividen yang dibagikan itu ada dua, yaitu dividen yang tertunggak di tahun lalu dan dividen yang di tahun sekarang. Nah, ada 3 tanggal pencatatan dividen, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Jika di tanggal pengumuman, maka jurnalnya yaitu dividen atau return earning pada dividen payable. Kalau pada record date dia tidak ada jurnal atau no entry. Mengapa dia tidak ada jurnal padahal dia di tanggal pencatatan? Karena perusahaan itu hanya mendata siapa saja perusahaan yang mendapatkan dividen. Ketika tanggal pembayaran, jurnalnya itu dividen payable pada cash. Dividen tunai ini tadi dividen yang dibayarkan itu dalam bentuk uang cash. Nah, pada tanggal pengumuman maka jurnalnya yaitu dividen pada dividen payable. Ketika tanggal pencatatan dia tidak ada jurnal kan. Jadi ketika tanggal pembayaran maka jurnalnya yaitu dividen pada cash. Nah, kalau kita membagikan dividen dalam tunai atau cash, maka perusahaan itu harus memiliki return earning atau kas yang banyak. Dividen properti ini dividen yang dibagikan dalam bentuk properti berupa vessel atau saham, investasi. Nah, di dalam dividen properti ini perusahaan itu harus menilai kembali nilai properti dengan nilai wajar. Nah, dalam menilai kembali properti tadi, perusahaan harus membandingkan antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Maka ada dua kemungkinan, yaitu perusahaan mengalami gain atau keuntungan dan perusahaan akan mengalami loss atau kerugian. Nah, jurnal pada tanggal pengumuman yaitu ekuitas investment pada unrealized holding gain or loss. Ketika tanggal pembayaran maka jurnalnya yaitu return earning pada dividen payable. Likuidasi dividen ini yaitu dividen yang dibagikan itu dari saldo laba atau return earning. Tetapi jika saldo laba atau return earningnya itu sudah tidak cukup, maka perusahaan itu mengambilnya dari ekuitas perusahaan lain. Nah, jurnal ketika tanggal pengumuman yaitu return earning di debit, share premium ordinary di debit, dan dividen payable. Ketika pembayaran maka jurnalnya itu dividen payable pada cash. Selanjutnya yaitu share dividen ini yaitu perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham. Nah, pada saat perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham itu ada pembagian pro rata atau pemegang saham yang memiliki persentase lebih besar dia akan mendapatkan bagian yang paling besar. Nah, ada alasan perusahaan kenapa membagikan dividen dalam bentuk saham. Yang pertama itu perusahaan ingin memuaskan pemegang saham walaupun perusahaan sedang tidak mempunyai cash. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan marketability atau harga pasar saham perusahaan. Karena ketika perusahaan menerbitkan saham, maka saham perusahaan yang beredar itu akan bertambah. Yang ketiga yaitu pemegang saham secara permanen itu berinvestasi kepada perusahaan ketika perusahaan itu memberikan dividen berupa saham. Nah, ada pengelompokan dividen ada dua pengelompokan dividen. Yang pertama yaitu small share dividend dan yang kedua itu large share dividend. Small share dividend ini yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu kurang dari 20% atau kurang dari 25%. Nah, maka pada perusahaan itu mengumumkan return earningnya itu di debit dengan dikalikan dengan harga pasar saham. Yang kedua yaitu large
share dividend. Large share dividend ini dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih dari 20% atau lebih dari 25%. Maka return earning-nya itu sebesar harga nominal. Nah, ketika ketika small share dividend tadi, yaitu share dividend atau return earning pada ordinary share dividend distributable dan share premium ordinary. Nah, ordinary share dividend distributable tadi itu adalah akun temporer atau akun yang tidak tetap. Nah, itu jurnal ketika pengumuman. Jurnal ketika dia pembayaran, maka kita harus menghapus ordinary share dividend distributable, maka letaknya di debit, dan kita mengganti share premium ordinary tadi dengan share capital ordinary yang diletakkan di sisi kredit. Itulah tadi materi tentang ekuitas. Cukup sekian video kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.